Indonesia siap untuk mengakui Israel. Untuk kebijakanmu yang satu ini, Prabowo, ya, aku siap untuk tidak menghormati kau lagi, ya. Dan aku siap untuk tidak mengakui kau sebagai presiden lagi. Aku siap tidak akan pernah mendukungmu lagi. Bangsat. Kau presiden ilegal. Terima kasih, Ustadz. Boikot semua Israel dan boikot nama Prabowo, presiden nomon-nomon. Kau telah menghancurkan negara ini dengan mengundang murka Tuhan. Kau bukanlah pemilik negara ini, Prabowo. Negara ini hancur, lebih hancur lagi di zaman kau daripada di zaman Jokowi. Maaf, aku kritik, muak lihat kau. Salam waras. Indonesia bubar 2030. Tampaknya dipercepat, guys. Gak usah nunggu 2030, karena sekarang baru 2026 bulan Februari kita udah bubar. Karena presiden kita yang terhormat sudah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat yang isinya sebenarnya itu adalah menjadikan warga negara Indonesia sebagai objek eksploitasi ekonomi yang hanya menguntungkan Amerika Serikat. Secara literal, Bapak Presiden kita membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat Amerika Serikat dan menjadikan rakyatnya sendiri, yaitu rakyat Indonesia, tidak bisa bersaing di dalam bidang ekonomi. Kalau ada bapak-bapak ikut pesugihan terus numbalin anak istrinya, lah ini kita nih persis kayak gitu. Baru baca ayat pertama itu udah ngelus dada. Dulu aku merasa kalau Pak Prabowo itu sangat visioner karena di tahun 2018 dia sudah bisa melihat kemana arah pergerakan bangsa-bangsa dibawa oleh entitas non-state actor. Tahun 2018 loh, Bapak ini sudah mengerti. Oh, aku kira kita itu akan dibawa menjauh setidaknya dari sistem ini, yaitu sistem terjali-jali. Rupanya kita malah dijogrokin sama si Bapak. Dan guys, ini adalah saat yang tepat untuk melihat siapa sebenarnya pengkhianat di dalam negara kita. Karena siapapun yang tidak bersuara mengenai agreement ini, siapapun yang anteng, siapapun yang diam, nah itu udah pasti agen dijali-jali. Oke? Karena agreement ini sama sekali tidak memihak rakyat Indonesia. Ini memihak rakyat Amerika Serikat. Ini bukan kerja sama, ini namanya kerja paksa. Februari kemarin itu tuh memperingati hari salah coblos nasional, guys. Loh, kenapa pemilih Pak Prabowo banyak yang menyesal ya? Bahkan menetapkan 14 Februari sebagai hari kesalahan pemilihan calon presiden. Tapi dari riuhnya terkait salahnya pilihan mereka, ada yang signifikan dalam perbedaan pemilih Pak Prabowo dengan pemilih Pak Anies Baswedan. Pemilih Pak Prabowo itu cenderung hanya mengedepankan sisi perasaan mereka. Makanya ketika Pak Prabowo joget-joget banyak yang senang, bahkan banyak yang menangis ketika Pak Prabowo terpilih. Tetapi ketika pemilih Pak Anies Baswedan, kalian perhatikan, banyak sekali pemilih-pemilih Pak Anies Baswedan ini yang mengedepankan logika berpikir mereka. Makanya mereka mengamati dan memilih berdasarkan memang logika berpikir mereka. Bagaimana kalian guys? Buka! Tidak boleh dari kantor ini. Buka! Buka, sebenarnya. Buka sebenarnya. Soalnya dia pidato di PBB. Palestina, harga mati. Ya, kata si MD Mahfud. Kata pidatonya Prabowo terkait Palestina. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan siapa presiden ya. Buka! Tidak boleh dari kantor ini. Buka! Buka, sebenarnya. Buka sebenarnya. Kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia. Tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, no, nggak ada. Saya kecewa kepada Prabowo. Jadi guys, saat ini sedang ada trending isu kami bangga tidak memilih mereka pada Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena terdapat beberapa alasan sehingga orang bisa mengatakan demikian. Yang pertama yaitu dari segi timeline sejarah tahanan politik di era Megawati itu setidaknya 39 orang dipenjara akibat mengkritik pemerintah terkait Aceh dan Papua dan dengan tuduhan menyebarkan kebencian dan pemberontakan. Sedangkan di era Prabowo Subianto, lonjakan tertinggi di era reformasi, lebih dari 600 orang berstatus tahanan politik dalam waktu kurang dari 2 tahun masa kepemimpinannya saja. Kemudian yang kedua yaitu total utang pemerintah hingga mencapai 9.638 triliun di akhir 2025. Capaian mencapai 40,46% dari PBD. Yang ketiga,
Prabowo akui 28.000 penerima MBG keracunan, hanya 0,0006%. Apakah Bapak Presiden yang satu ini tidak memiliki hati, atau beliau sendiri bukan manusia alias terbuat dari robot dan tidak mempunyai nyawa, sehingga tanpa peduli terhadap nyawa orang lain yang sedang keracunan? Kemudian yang keempat yaitu terdapat kejadian bela istri dari Jamret. Hogi Minaya justru jadi tersangka. Mobilitasnya dibatasi dengan gelang GPS oleh kejaksaan. Sedangkan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak ada sorotan khusus terkait masalah ini, alias beliau cuek bebek. Selanjutnya yang kelima, jelang Ramadan, korban banjir Aceh Tamiang tagih janji pemerintah. Katanya ada bantuan, tapi kami gak pernah dapat. Itu alasan yang kelima kenapa terdapat trending kami bangga tidak memilih mereka pada Pilpres 2024. Selanjutnya yaitu alasan yang keenam. Telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh polisi terhadap Randi Yusuf yang ditembak hingga tewas, dan juga Afan tewas dilindas rantis. Selanjutnya alasan yang kedelapan. Dana sebesar 335 triliun untuk MBG rezim Prabowo tak paham prioritas sektor pendidikan, alias MBG itu lebih penting daripada pendidikan dan terkesan memaksakan daripada program MBG ini, walaupun terjadi beberapa ketimpangan daripada program ini. Kemudian alasan yang kesembilan, petugas MBG diangkat P3K penuh waktu, sedangkan di sisi lain guru honorer belasan tahun hanya paruh waktu. Dan ini merupakan ketidakadilan daripada rezim saat ini. Dan kemudian yang terakhir, yang paling hangat, yakni ambisi Prabowo mengikuti Circle Board of Peace. Indonesia harus bayar sekitar 17 triliun rupiah untuk jadi anggota permanen. Dan yang terjadi bukan Board of Peace, tapi Board of War. Ya. Beberapa hari yang lalu di saat terjadinya perjanjian Board of Peace di Amerika sana, di Palestina terjadi bombardir. Dan apa yang terjadi? Seluruh anggota termasuk Presiden Bapak Prabowo sendiri hanya diam saja tanpa ada suara yang lantang terhadap kejadian itu. Jadi gimana menurut kalian guys? Silahkan komen Singkarari. Apa kabar? Ya, izin tuh. Ya. Itu MBG perlu dievaluasi tuh. Anakku juga dapat ya tadi pas ke sekolah, mama kok dapetnya kayak gini katanya gitu kan. Ya Allah, ini mah bener-bener kebangetan. Kenapa sih nggak diganti aja dengan uang gitu? Ya, benar. Di bulan suci Ramadan. Jadi anak ibu kan lagi puasa, dikasih MBG juga? Iya, Bu. makanya itu tadi anak-anakku tuh bilang, Oh. Wah, ini loh dikasihnya cuma kayak gini doang. Apa itu? Pisang 1 biji, pisang. Pisang 1 biji? Terus chicken katsu 1, ya kan? Terus apa namanya? Apa lagi? Kentang yang di ekspor itu, kentang yang di ekspor. Waduh. Itu. Makanya saya bilang gini, kenapa sih? Saya dari awal, anak saya tuh dari awal udah bilang ke saya, Mama, kenapa sih nggak ini aja, nggak dikasih uang aja, enak Iya. sama mama sendiri. Iya. Kan benar. Iya. Saya juga sempat pernah bilang seperti itu, kenapa sih nggak uang aja gitu ke orang tuanya? Mau seberapa yang penting orang tuanya itu tahu apa menu anaknya gitu kan. Cuman ya gitu kan, ya gitulah jawabannya gitu kan. Ini program presiden betul, tapi kalau nggak dimakan kan mubazir, buang-buang, benar nggak? Iyalah. Udah masakannya nggak enak. Iya, benar. Kalau nanti ketum ke Kemenhan ataupun ke presiden, aku ikut ketum ya, aku juga Iya. akan menyuarakan. Boleh. Aku salah satu dari orang tua yang benar-benar, karena anakku dari awal dapat MBG itu nggak pernah dimakan. Oh gitu ya, saksi ya? Saksi ya? Iya, iya betul, anak saya nggak pernah dimakan. Ah. Itu cuma diambil buahnya Ini aja. kok tiba-tiba telepon saya, ada PT saya ya? Viral ya PT saya? Iya, makanya pas ketum ngomong gitu kan, aku Iya. siapa ya yang Kenapa nggak dikasih aja itu uang kepada orang tuanya? Atau diciptakan lapangan kerja? Apalagi dana itu ya hasil daripada penuturan teman-teman dari dana kesehatan dan dana pendidikan. Dipaksakan polisi sampai ikut-ikutan MBG ya, itu baru si Julhas bicara MBG, terus si Sinatulus Piga bicara MBG. Udahlah,
Indonesia itu masih banyak yang harus dilakukan dunia pendidikan, atau uang itu dikasih kepada orang tuanya, ya kan? Supaya disubsidi. Betul, betul. Nanti Ibu kapan-kapan kita undang ya. Ya. Betul. Kita undang ya. Aku Ikut ya. Karena anakku sendiri juga bilang gini, lebih enak masakan mama aku sendiri. Cuma sayur sawi sama tempe, lebih baik aku masakan mama karena itu nggak ada rasa. Iya, iya, iya. Nanti kita demo kepada kantor komunikasi presiden sama ke DPR RI. Kalau istana presiden kan nggak bisa didemo. Nanti Ibu ikut salah satu orang tua murid ya, yang mengatakan bahwa anak sejak dari ADMBG tidak pernah dimakan. Jadi pembubanjiran ya. Iya benar, anak saya tuh yang kecil ngomong nggak aman. Kan diambil buahnya aja, buah aja cuma kadang kan 2 biji, 3 biji klengkeng, terus buah itu jeruk itu saya kan dibawa pulang gitu. Yang dimakan itu asam. Nasib bangsa Indonesia tidak terletak di atas pundaknya Prabowo Subianto yang diberikan oleh Joko Widodo, Presiden ke-7, kepangkatan menjadi bintang 4 jenderal. Tapi nasib bangsa ini berubah jika semua kita turut serta untuk mewujudkan cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus, masyarakat adil dan makmur. Nasib bangsa, saya jelaskan sekali lagi, bukan terletak di pundaknya Prabowo Subianto. Nasib bangsa terletak pada kita semuanya. Ayo semua, adik-adik mahasiswa, kita datang rame-rame, berunjuk rasa, bisa di kota Medan, bisa di kota Makassar. Kita minta kepada pemerintah supaya ditinjau kembali MBG, makanan bergizi gratis, di mana anggaran negara habis kepada MBG yang dimana tidak sesuai seperti program semula. Lebih baik uang untuk MBG yang triliunan digunakan untuk kesehatan, dunia pendidikan, dan juga untuk infrastruktur, dan juga untuk menambah lagi guru-guru agama, dan ada edukasi kepada setiap agama, supaya Indonesia jangan sampai ada yang intoleran, tetapi Indonesia rukun dan damai. Semua kita harus rukun dan damai. Terkait dengan MBG, bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jogja, dia sudah berbicara di podcast-podcast bahwa saya juga sependapat. Di awal saya sudah katakan, bubarkan MBG. Natalius Pigai mengatakan siapa yang menentang MBG dia melawan HAM. Anda ini tahu nggak arti MBG? Makanan bergizi gratis. Itu adalah uang rakyat. Masih banyak kepentingan, keperluan yang harus diselesaikan oleh negara terkait rakyat. Adanya kelaparan dalam arti rumah tangga. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Aneh katanya Ustadz Abdul Somad. Harusnya yang ngasih makan itu bapaknya. Bapaknya ngasih makan anaknya. Negara memperhatikan rakyatnya supaya jangan ada kesenjangan sosial terkait dengan nafkah hidup masyarakat rakyatnya. Ayolah lapangan kerja diciptakan. Bukan berarti pemerintah harus ngasih anak-anak siswa makan gratis. Apalagi saya dengar di bulan puasa juga MBG dipaksakan harus dibagikan. Lalu yang nggak puasa ngumpet-ngumpet makannya. Yang puasa nanti makannya setelah berbuka. Ya, bagaimana? Kami minta MBG diberhentikan untuk sementara waktu sebelum dihapus total terkait dengan program MBG itu. Karena bulan puasa, BPK jangan buka warung, hargailah yang berpuasa. Karena sudah ada perda. Nah ini sekarang berpuasa karena MBG untuk anak-anak SD, ada loh anak SD itu Putri Talita, waktu dia SD kelas 5, dia kelas 3 puasa. Bisa dia puasa. Jam 5 udah siap-siap itu semua itu. Jam 4 bahkan itu. Puasa dia, padahal masih SD kelas 3, kelas 4 puasa. Masa bulan puasa MBG juga dipaksakan. Untuk apa? Diduga supaya jalan tetap bisnis. MBG itu ternyata dari anggaran kesehatan, dari anggaran pendidikan. Jadi sudahlah, Pak Prabowo Subianto, sudah saya katakan jangan terlalu banyak dipikirkan terkait dengan negara. Pikirkanlah yang sudah ada. Anda menjadi presiden bukan karena kehebatan Anda, dikatrol Anda oleh Joko Widodo. Anda itu karena dikatrol oleh Joko Widodo, maka Anda bisa menjadi presiden. Pendukung Anda, ya, 60% adalah pendukungnya Joko Widodo. Sehingga apa yang dibuat oleh Joko Widodo, lanjutkan. Tidak usah terlalu jauh melampaui batas-batas negara yang sudah mantap, dibuat terus berpikir. Coba, dulu apa dibilang dia? Pidato di PBB terkait Palestina. Sekarang dia duduknya dekat sama Donald Trump. Dekat banget. Dulu Palestina sampai kata MD Mahfud, harga mati Palestina. Sekarang Prabowo duduk dekat banget sama Donald Trump. Bingung saya dengan Pak Prabowo ini. Makanya saya minta sekarang, yuk mana nih? Yuk sini sekarang. Buka ini sekarang. Mana dia? Buka. Ya, buka ini. Ayo sekarang, buka. Nah, sini semua. Saya di awal pendukungnya Prabowo Subianto.
Tapi belakangan ini Prabowo Subianto tidak seperti yang kita harapkan. Selain saya Ketua Umum Persatuan Pembangunan Nasional, karena saya tahu Persatuan Pembangunan Nasional adalah organisasi yang spesial dengan hukum tidak berpolitik. Lalu saya bersama dengan Pak Daka, dengan Pak Lase, Ibu Sonia, Kori Abiska pelaksana harian, mati-matian mendirikan relawan Prabowo Merah Putih. Tapi karena saya lihat Presiden Prabowo sudah semakin nggak karu-karuan kemana-mana. Awalnya dia pidato di PBB, Palestina harga mati, ya kata si MD Mahfud karena pidatonya Prabowo terkait Palestina. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan secara presiden ya, buka. Tidak boleh ada di kantor ini. Buka. Buka, tepuk tangan. Buka semua. Memang pada waktu itu tidak ada yang jago selain dia. Tandingan dia Ganjar dengan Mahfud, nggak tandingan dia. Baru Anies dengan Caimin, nggak tandingan dia. Kenapa? Karena memang mereka itu, kenapa sih Indonesia ini selalu mencalonkan orang-orang penduduk lama? Ya, saya kemarin makan di resto yang mahal, hanya 5 orang, 1.038.000. Hanya makan kepala kakap. Sementara kepala kakapnya lama banget, ya sebentar Pak, lagi panasi. Begitu dimakan, asam-asam begitu. Ya, jangan lagi dipakai, ditampilkan pemimpin-pemimpin yang dipanas-panasin. Ngapain? Jadi, Perisai Kebenaran Nasional, dalam hal ini saya mengatakan, tidak lagi ada di kantor ini, karena tadi satu atap dengan relawan Prabowo Merah Putih. Tidak ada lagi. Ya, kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia. Tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, nol, nggak ada. Saya kecewa kepada Prabowo. Kenapa? Dibisikkan kepada dia sebuah bisikan-bisikan yang terlalu banyak. Ya, Mayor Teddy dirubahnya semua sistem yang ada di pemerintahan supaya bisa Mayor Teddy tetap dia seskap, tetap dia adalah TNI. Udah kayak Gibran, ya MK ada putusan MK bahwa boleh dia mencalon. Jadi ikut-ikutan.